Dia mau bener-bener nyari gimana caranya, mau sampai orang Kalimantan pun dia mau diturunin mau ya? diturunin gitu. Cuman dikasih tau sama Riko, udah nih ikhlasin, kan jodoh juga masih ada yang lain. Benar, ini ceritanya cerita fight gara-gara percintaan ini kan. Tuh luar biasa Mas Aldi. Ya lanjut gas terus pokoknya ini. Masih ada cerita yang Masih ada, Bah. Ini masih di tahun yang sama, tetapi 2021 akhir. 2000, oh tadi habis lebaran ya? Iya, ini 2021 akhir ya. Iya. Itu ya udah setelah kejadian yang si Mam ini, ya seperti biasa alurnya kita nongkrong masih biasa-biasa gitu, Bah. Ya masih iseng-isengan lah bahasanya. Iseng-isengan secara bercandaan kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada lagi nih, Bah. Bisa dibilang masalah ya bukan, cuman si Isgi tiba-tiba cerita dia punya temennya ini, sebutlah namanya Ismi, Bah. Tadi Ismi, cewek, sekarang Ismi. Iya, oh cewek ya? Ini cewek kalau si Ismi, Bah. Jadi kebetulan tiba-tiba nih Isgi pertama minta tolongnya ke Riko sama Helmi. Nah, tiba-tiba si Riko sama Helmi bilang, tuh Aldi udah bisa ke Aldi aja. Padahal saya kan nggak begitu tahu mengerti ya, Bah. Tiba-tiba diserahkan gitu aja, dan Isgi sama Ismi ini datang, Bah, ke rumah. Lah, ngapain? Lama lu nggak dicat sama Riko sama Helmi? Enggak gitu. Udah, ntar gue ceritain dah. Akhirnya ngerumbuk tuh, Bah, saya, Isgi, Ismi di rumah saya. Ini temen gua, ibunya kasihan. Nah, awalnya saya nggak tahu tuh, Bah, kenapanya. Cuman diunjukin foto-foto rumahnya gitu, Bah. Coba lu bisa nggak nih di rumahnya dapat? Saya nggak ngerti, Bah, kalau ngeliat secara foto. Tapi kalau udah mungkin di rumahnya, lokasi gitu ya, saya bisa ngerasain. Wah, kalau kayak gini mah Riko sama Helmi, gue nggak bisa. Terus akhirnya ya udah saya coba tanya langsung sama anaknya, temennya si Ismi. Emang masalahnya gimana ya? Wah, kalau ngisengin mah secara paling kayak cuman disengin ya, kayak kita ngisengin temen saya juga gitu loh, Bah. Masalah sepele. Awalnya kita mikirnya nyepelein, tetapi pas besokannya udah direndupin, kita janjian ya udah kita datangin rumah Ismi. Itu malam Kamis, Bah. Daerah mana itu rumahnya? Daerah Kayu Manis. Kayu Manis, masih deket lah, satu daerah. Saya datang tuh, saya Riko. Riko belum, Bah. Itu masih saya sama Helmi sama Isgi sama Yoga. Kita datang ke rumahnya. Kebetulan ibunya tuh malah nggak di rumah itu istirahatnya, di rumah saudaranya, Bah. Karena di rumah itu ditempatinnya sama Ismi, kakaknya sama suaminya. Nah, ketika ditanya sama Helmi, kenapa ibu lu nggak istirahat di sini gitu, katanya malah nggak aman. Kok titik penyerangannya jadi itu di rumah ini gitu, Bah, bukan di rumah saudaranya yang tempat istirahat ibunya. Akhirnya ya udah dicek sama Helmi, emang bener sih, Bah, ada beberapa titik tuh yang emang nggak, auranya tuh benar-benar wah udah tinggi gitu kan. Sampai akhirnya Helmi pun udah kita cari aja dah langsung dukunnya siapa. Malah si Helmi begitu, emang dari dulu kalau Helmi gitu, Bah, apa-apa solusinya langsung cari dukunnya siapa, langsung biar tuntas. Iya, dicari-cari lah tuh, Bah, dari jam 1 sampai subuh tetap gak nemu, Bah. Kalang. Akhirnya kita janjian lagi besok malam lah sama Riko. Sama Riko kita samperin lagi, ya udah. Kebetulan besokannya emang malam Jumat tuh, Bah. Akhirnya benar, mereka datang ke rumah saya besokan malamannya itu malam Jumat. Mas sayanya tuh nggak mau ikut, karena emang udah feeling kayaknya nih nanti bakal bikin capek gitu. Ribet ya. Bakal ribet. Udah duluan aja dah, ntar nyusul. Tapi saya susulin, Bah, itu jam 1. Oh, nyusul tetap ya? Saya tetap nyusul jam 1. Itu suasananya juga udah mencengkram, Bah. Berapa orang berarti yang kesana? Total lumayan banyak, Bah, yang ke rumahnya Ismi nih. Ada saya, Isgi, Yoga, Helmi, Riko bawa temennya juga, yang cuma saya belum kenal, Bah, sama temennya ini, belum pernah dikenalin. Total tuh 8, yang 2-nya ini tuh kakaknya Ismi sama istrinya. Ini mau bersihin rumah atau pemburu hantu? Terus pada akhirnya dan besokannya tuh tetap gak nemu. Pas malam Jumat tuh kalau dukunnya gimana gak nemu. Akhirnya pas Jumat siangnya malah, Bah, setelah sholat Jumat, yang bisa ngeliatin tuh si Riko.
Riko yang bisa tahu kalau ini tuh lumayan tingkatan dukunnya udah bahaya. Grade-nya gede. Iya, grade-nya gede. Kita nggak bisa, kita harus kalau begini serahin dulu, tanyain dulu ke keluarga dari ibunya Ismi maunya gimana. Ternyata pas setelah diselidikin Riko ngabarin sore, oh ternyata pas ngelihat fisik ibunya Ismi ini ya kayak kena telu gitu, Bah. Santet iya, itu ya? Apa ada barang yang di dalam tubuhnya atau? Kalau di dalam badannya itu nggak ada apa-apa, Bah. Cuman itu pure dia diserang sama katanya sih tetangga, kalau kata Isminya. Ada tetangganya nggak suka dari dulu sama bisnis keluarganya. Oh, ada bisnis. Nah, akhirnya coba dibantuin sebisa kita, gimana caranya kita nganterin berobat ibunya ke rumah sakit, tapi secara medis pun nggak ketahuan, Bah. Iya, benar. Akhirnya ya udah dicoba istirahat sambil kita baca-baca kajian surah-surah atau apa yang lainnya. Itu hampir itu dari malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu tuh jadi malah rutin gitu, Bang, rumahnya Ismi. Sampai dimana titik terakhir ya ibunya nggak bisa ketolong, Bah. Meninggal. Dan akhirnya udah di situ masih biasa-biasa aja, kita cukup balai sungkawa datang ke rumahnya, bantu doa, bantu segala-galanya. Nah, setelah kejadian itu barulah, Bah, satu-satu teman saya tuh diserang. Oh, mulai kayak, Bah. perang mulai ini. Nah, tapi kondisi saya udah di sini, Bah. Oh gitu? Iya, kondisi saya udah di sini. Udah ke Semarang? Udah ke Semarang. Jadi saya bisa dibilang kena efeknya, saya nggak ngerasain banget. Cuma teman-teman saya yang di Jakarta yang kena semua. Padahal itu orang-orang bisa semua ya? Iya. Tapi bener-bener, Bah, itu akhirnya dari serangan itu sekarang teman-teman saya yang dulunya kayak gitu udahlah ibadah secara Islami aja gitu, Bah. Maaf Mas Aldi. Pernah dapat info dari Riko atau teman-teman efek serangannya itu seperti apa, macam serangannya itu? Banyak, Bah. Yang secara kayak kerjaan tiba-tiba kandas gitu, Bah. Ya terus sering ditemuin sama sosok ibu-ibu, cuman nggak terlalu tua juga, Bah. Kayak cewek, cuman ya udah kepala 4 lah gitu, Bah. Sering ditongolin. Terus kebetulan si Riko nih kerjaan sampingannya tuh ojol, Bah. Nah, kadang kalau di jalan konsentrasinya buyar, suka nggak fokus, kepikiran terus, dibawa terus, Bah, ke kepikiran gitu. Riko, Helmi, kalau Isgi enggak, Isgi enggak terlalu, soalnya dia kan enggak terlalu nyerap gitu, Bah. Ini luar biasa, berarti memang grit orang pinternya memang gede juga itu. Betul, Bah. Bisa sampai ngejar ke semuanya ya. Bisa tahu gitu, Bah. Padahal niat kita kan hanya membantu, bukan menyerang. Membantu itu versi Mas Aldi dan teman-teman? Iya, membantu tuh tadinya tuh janjiannya kita nggak usah nyerang kalau kata Riko. Kita hanya mentamengi ibunya aja gitu, Bah. Biar kalau ada serangan-serangan berikutnya bagaimana kita bisa kita tamengin aja, tapi ini enggak gitu, Bah. Versi orang pinter kan Mas Aldi dan teman-teman dan satu circle-nya ini kan bukan membantu, tapi mengganggu. Iya sih, mengganggu. Iya kan, saya ngotorin gelasnya Mas Aldi. Mas Aldi mau bersihin sama teman-teman, loh udah tak kotorin, nanti bersihin. Makanya kan personalnya kan yang oh ya, jadi personal, betul. Keren itu. Jadi setelah ini anak-anak udah mulai reda belajar. Iya, Bah. Dari situ pertama kita janjian dulu, ini mau diterusin apa enggak. Tapi si Riko udah benar-benar merasa tidak yakin, dah seperti orang putus asa, Bah. Udah, gua nggak mau lagi tahu hal-hal kayak gini gitu. Kan kalau dari Helmi kayaknya masih, Bah, terakhir tuh. Cuman yang efek dari Riko ini benar-benar udah, pokoknya gua nggak mau lagi ada inian. Nah, saya lupa, Bah, ini ada satu lagi orang bisa dibilang mawangnya. Yang di gridnya itu di atas Riko. Dan Riko, Helmi bisa begini pun ya karena ini dia, Bah. Saya lupa namanya. Sebutlah Gugun lah, Bah. Nah, terakhir tuh Gugun akhirnya nelpon semuanya gitu. Gimana, mau dilangin nggak? Kebetulan saya karena udah di sini ya, itu atas permintaan saya juga. Ya kalau buat di sini nggak apa-apa dah, Bang. Gua nggak usah buat jaga-jaga. Kalau saya mungkin nyata itu, Bah. Ya bagus tuh kalau anak-anak ini mau sedikit menurunkan ego ya, kalau bisa dibilang kan menurunkan ego, karena itu yang buat kenapa orang-orang pinter kalau
Kalau Mas Aldi mau menyadari, coba lihat orang-orang pinter yang ada di sekeliling kita itu rata-rata mereka orang tua. Betul, Bang. Karena ketika anak muda ini diberi kemampuan, kebanyakan anak-anak muda ini mengontrol emosinya yang susah. Niat kita nolong tapi mau nggak mau jadi nyerang lah kayak gitu. Keren ini ceritanya teman-teman. Anak-anak muda yang belajar metafisik kena gangguan dari orang pinter, dilalah grade-nya besar. Ini yang buat mereka sebenarnya ceria. Nah, ada cerita yang lain Mas Aldi yang pengen berbagi sama teman-teman penikmat PSK ini? Kalau untuk cerita yang lainnya sih, kalau pribadi sih ada sih, Bah. Tapi ya paling yang dirasain kayak diseng-isengin aja mungkin begitu, kayak di kerjaan. Atau terakhir tuh mungkin di rumah pertama saya kali pindah ke Demak itu saya nggak bisa nerima auranya, Bah. Sampai bahasanya apa ya kalau di sini, kesawenan apa? Sawanan. Nah, sawanan. Sebulan, Bah, itu saya. Ini ya lucu lagi. Mas Aldi sawanan. Padahal ketika di Jakarta, Mas Aldi masuk ke dunia ini. Iya. Kan aneh kalau dipikir. Tapi malah ketika di Demak tuh nggak bisa menyatu gitu, Bah. Iya, karena maaf Mas, karena Jawa ini memang halus. Dilalah grade-nya sebenarnya gede, cuman dia lebih soft gitu, lebih soft. Makanya sekali Mas Aldi masuk ke sini dengan bawaan yang dari Jakarta, di sini nggak mau nerima. Pembawaannya ya, Bro. Iya, pembawaannya. Jadi yang di rumah nggak usah diceritakan ya. Iya, hanya itu. Ya, buat teman-teman penikmat PSK, kalau teman-teman penikmat PSK mau tahu, saya juga tidak bisa menceritakan banyak, tapi Mas Aldi tadi juga sudah bercerita. Jadi ada kejadian yang di luar nalar sebetulnya. Ketika Mas Aldi baru datang ini, kalau yang ini saya ceritakan tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ya, ketika Mas Aldi ini baru datang, duduk, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Tidak tahu kenapa saya itu yang pertama kali dengar ketika Mas Aldi datang itu auman. Jadi auman kayak, ini macan nih, keren banget nih anak. Saya dalam hati keren banget nih anak. Ternyata auman itu dari luar sampai pada akhirnya ada nenek itu. Mas Aldi ini ditemani seorang neneknya itu anggun. Anggun, jadi bukan nenek yang dalam arti rambutnya yang kayak genderuwo dan sebagainya, enggak. Dan ketika saya menceritakan nenek sekarang ini, kalau Mas Aldi lihat, saya merindingnya luar biasa. Jadi neneknya itu anggun, beliau pakai konde, bukan di konde, rambutnya dikuncir gitu, digelung. Saya suruh pergi sebenarnya, pergi dulu, biar Mas Aldi bisa cerita los gitu kan, daripada nanti kata nenek itu malah justru kayak mau marah. Dan secara tidak sengaja itu rambutnya itu tersenggol dan tadi sudah sempat saya pegang rambutnya, nanti biar teman-teman editor pada sebuah koma difotoin biar tahu, dan rambutnya masih sampai sekarang. Dan itu malah justru ketawanya ya, ketawa cuman mesem lah. Cuman dia itu bilang, kenapa kamu bisa senggol saya gitu, cuman itu dulu Mas Aldi ya. Bah. Cukup ya. Tapi untuk si yang nenek Abah lihat ini tuh, dia ngejaga saya gimana ya, Bah? Gini Mas, untuk masalah nenek ini menjaga dan sebagainya, logikanya ya kita pakainya logika aja lah. Jangan semua terus dibenturkan dengan metafisik ya. Selama Mas Aldi belajar ini tadi, belajar ilmu metafisik sampai detik ini, berarti estimasi sekitar 3-4 tahun. Iya betul, Pak. Sekitar 3-4 tahun ini. Sejak Mas Aldi belajar sampai sekarang, apakah kehidupan Mas Aldi jauh lebih enak atau jauh lebih buruk? Logika. Pak. Kalau jauh lebih enak, berarti nenek ini jaga. Kalau kehidupannya datar cenderung menurun, ini nggak benar. Kalau so far sih ya stabil aja sih. Stabil gitu aja ya. Nah, kalau stabil mungkin bisa dibilang gitu. Kecuali kehidupan itu langsung turun, berarti ini nggak benar. Tapi kalau stabil, misalnya naik atau datar flat aja sih nggak ada masalah. Gitu. Mungkin kita bahas nanti setelah ini aja. Siapa? Ya. Loh, terima kasih Mas Aldi, ceritanya luar biasa. Mau berbagi dengan kami. Lain kali kalau ada kesempatan berbagi cerita lagi. Siapa, Mbak? Itu teman-teman,
sedikit cerita dari Mas Aldi yang menurut saya luar biasa. Anak-anak muda yang berani mencoba dunia di luar batas kemampuannya. Jadi dunia metafisik ini tidak mudah. Jadi pengalaman Mas Aldi ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi kalau orang Jawa bilang, kowe nek wedi yo aja wani-wani, tapi nek wani yo aja wedi-wedi. Jangan nanggung kalau bahasa Indonesia. Mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.